Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahmadi, mahasiswa dari kampus AMI Kelama Pak Polon Sopeng, program studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat database dan tabel di PHP MyAdmin. Untuk itu saya meminta atas perhatian kepada teman-teman untuk melihat secara jelas dan detail agar tutorial tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman, terkhusus buat saya sendiri. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama melangkah ke langkah yang pertama, yaitu kita buka dulu exam ini. Nah, di sini yang dua kita start untuk duduk kedua-duanya, yaitu dengan cara filternya, dan juga kita pilih MySQL nya juga kita start. Kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke browser yang tersedia di laptop atau komputer kita masing-masing. Yang saya gunakan yaitu Microsoft Edge, yaitu kita buka. Kemudian di sini kita akan membuat database-nya, yaitu kita panggil dulu atau kita ketik localhost php myadmin. Kemudian kita enter, kita tunggu. Kita tunggu ya teman-teman, karena laptopnya juga ngalot, mohon maaf. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah database yang ingin saya tampilkan nanti, yaitu kita buka di database. Nah, di sini ada beberapa database, tapi yang ingin saya tampilkan atau bagikan tutorial kepada teman-teman yaitu untuk DBKK. Kita klik. Kemudian nama database-nya tadi yaitu DBKK, dan sedangkan untuk nama tabelnya yang saya kasihkan yaitu data KK, dan ada juga data login. Untuk mengefisienkan waktu, kita bahas data KK terlebih dahulu. Disimak dengan baik-baik ya. Nah, untuk data KK ini kita buka dulu strukturnya supaya lebih jelas.
yaitu di nama pada tabel tersebut saya sisihkan, yaitu ada nik, ada nama lengkap, ada jenis kelamin atau yang saya singkat yaitu menjadi jengkel, ada tempat tanggal lahir yang saya singkat menjadi TTL, ada agama, ada pendidikan, dan ada pekerjaan. Dan tipe variabelnya yaitu yang saya gunakan pada nik yaitu varchar dengan angka 50. Nama lengkap saya juga gunakan varchar 50, dan jengkel saya gunakan enum karena ada sebuah pilihan yang ingin kita input nantinya, dan TTN-nya saya gunakan varchar juga yaitu angka 50, dan selanjutnya untuk agama saya kasihkan enum karena ada dua pilihan lagi. Kemudian di nama selanjutnya pendidikan dengan tipe variabel saya pakai yaitu varchar senilai 50 juga, dan yang terakhir yaitu pekerjaan. Di pekerjaan ini saya juga menggunakan varchar dengan nilai 50. Nah, untuk di nik ini saya gunakan primary atau sebagai ID pada struktur tersebut. Apabila sudah dibuatkan sebuah tabel, kita selanjutnya melangkah ke pembuatan pembuatan data di Sublime Text. Yang saya gunakan yaitu Sublime Text ya. Untuk itu kita gunakan dulu, kita masuk terlebih dahulu ke berkas, kemudian kita masuk ke data C. Kemudian kalau sudah data C, kita pilih exam, kemudian kita pilih htdocs. Kalau sudah htdocs, di sini saya memberikan sebuah data, yaitu ada bermacam-macam di sini database, akan tetapi yang saya gunakan yaitu khusus untuk data saja. Untuk data ini kita masukkan ke dalam Sublime Text, ke dalam sini. Kebetulan saya sudah siapkan datanya. Untuk folder data ada beberapa isinya, yaitu koneksi, indeks, input, edit, hapus, cetak. Kita fokus dulu ke khusus struktur sebelumnya yaitu data kekah. Ini cuma data kekah, dan yang keduanya ini yaitu khusus untuk data login. Kita fokus terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita masuk ke connection atau koneksi. Di koneksi ini saya sudah buatkan codingannya, yaitu data codingannya seperti ini, dan kita panggil nama foldernya yaitu dbkk. dbkk ya, nama struktur tadi. Kemudian kita ketik yaitu if connection. Kita akan menghubungkan koneksi tersebut ke database kita, database dbkk, dan ada instruksinya, ada sebuah instruksi apabila gagal terhubung ke database. Selanjutnya itu untuk file index. Kita lihat
file indeksnya di sini yaitu sudah saya buatkan atau sudah saya siapkan, yaitu di sini titelnya yaitu kartu keluarga sebagai judul pada kartu keluarga tersebut, dan saya kasihkan di body yaitu backcolor, yaitu saya pakaikan di sini yaitu kode warna yaitu F0F8FF. Di div style saya tambahkan sebuah margin yaitu 0 auto width 90%. Saya tambahkan juga di table align center. Di sini TD align center saya tambahkan juga back color. Nama colornya itu seperti yang di atas. Saya kasihkan di sini 100. Kemudian di judulnya lagi saya ketik yaitu kartu keluarga. Kemudian di bawah judul saya sisipkan yaitu nama atau nomor kartu keluarga tersebut. Nah, untuk href input PHP-nya kita menambahkan sebuah tanda tambah sebagai apabila sebuah database menginginkan kita untuk menambah data tersebut. Selanjutnya itu di tabel align center saya kasihkan yaitu border 1, cell padding 0, width 100, dan big color saya kasihkan kode juga yaitu ADD8E6, dan TR big color yaitu 48D1CC. Untuk TD alignnya teman-teman bisa lihat. Untuk di PHP-nya yaitu include kita koneksikan ke koneksi PHP. Ada nanti atau koneksi sebelumnya kita sisipkan di dalam include tersebut pada indeks. Di sini saya kasihkan nomor 1 dan tampil MySQLi query connection select from data KK. Ini saya koneksikan ke database kita yaitu di dalam tabel data KK. MySQLi numbers tampil, kita menampilkan nantinya yaitu pada saat kita akan menjalankan sebuah program, kemudian akan muncul sebuah hasil MySQLi fetch array, kemudian data tersebut akan tampil. Jangan lupa kita sesuaikan antara nama yang ada di struktur tabel dengan yang ada di codingan ya. Ini nick, nama lengkap, Jenkel, TTL, agama, pendidikan, pekerjaan. Nah, untuk di href edit kita tambahkan yaitu edit PHP. Karena di sini kita akan membuat nantinya yaitu file edit.php. Selanjutnya itu kita juga buat nantinya itu hapus, file hapus.php. Kemudian di PHP-nya lagi yaitu ada else yaitu tr callspan 9. Ini jumlahnya ada 6. Jumlahnya ada 7, maaf, ada 7. Kemudian di edit tambah hapus jadi 2 jadi 9. Yaitu di senternya saya kasihkan data kosong, masih kosong datanya. Kemudian apabila saya cetak bentuknya dalam keadaan rapi dengan dalam keadaan blend otomatis, apa yang tertulis di dalam sebuah file database-nya tampilannya itu juga yang tercetak. Nah, untuk selanjutnya itu kita melangkah ke proses input PHP. Di sini saya kasihkan halaman input data KK karena kita akan memasuki proses penginputan. Di sini style padding 1px 20px input data KK.
Di form action saya sisihkan metode post, table style, padding 1px 20px. Di TR, ingat ya teman-teman, ada pembuka, ada sebuah penutup di codingan. Jadi di sini di TR, di dalam TR itu kita sisipkan TD. Di TD itu kita lihat bersama-sama, yaitu di dalam TD yaitu ada nick, ada proses inputan tipe teksnya, nama nick, placeholdernya itu ada nick juga, begitupun sebaliknya. Dan untuk tipe seperti jenis kelamin dan agama kita pakai di struktur sebelumnya itu pakai enum karena ada dua pilihan. Nah, di sini di dalam codingan kita masukkan dua pilihan, yaitu di Jekyllnya yaitu ada kata option, yaitu pilih. Opsi pertama yaitu kita disuruh memilih laki-laki, dan opsi kedua kita disuruh untuk memilih perempuan. Begitu pula dengan agama. Di agama ini kita disuruh untuk memilih. Ada dua option agama. Option agama yaitu option yang pertama Islam dan option kedua yaitu Kristen. Selanjutnya yaitu proses include. Jadi kita koneksikan input tersebut ke dalam koneksi PHP di file sebelumnya kita sudah buatkan. Teman-teman bisa lihat yaitu if is set. Kemudian ada pula simpan, nick, nama lengkap, jengkel, TTL, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan. Nah, di proses penginputan ini kita memasuki file input.php, otomatis di dalam file tersebut nanti kita di dalam database kita akan melakukan sebuah proses penginputan ya. Untuk itu kita sisipkan yaitu insert into data kakak. Di data kakak ini yaitu sesuai dengan di database kita, yaitu database kakak kita. Nah, untuk ini kita pakai di situ tadi yaitu data kakak. Di followingnya yaitu ada nick, nama lengkap, jengkel, TTL, agama sesuai urutan ya teman-teman. Baru kita kasihkan MySQLi query connection input karena di sini dalam proses penginputan. Dan ada pun headernya yaitu di location index.php. Lokasinya nanti ini di index PHP. Selanjutnya kita memasuki yaitu proses edit. Nah, di file edit ini sudah saya siapkan juga yaitu nama file edit.php. Kita buat terlebih dahulu PHP-nya, include koneksi php.php. Editnya ada edit, MySQLi connection, select from data kakak sesuai nama tabel ya. Di sini nick, di sini juga kersanya. Ini ada array, ada proses edit. Kita masuk proses edit. Kemudian kita kasihkan sebuah judul yaitu halaman edit data. Di edit tersebut saya kasihkan yaitu H2 style, padding 1px 20px. Di dalamnya itu ada sebuah proses pengeditan data kekah apabila suatu kasus atau suatu data ada yang salah. Jadi kita bisa mengedit data tersebut di proses database, di proses PHP adminnya. Selanjutnya itu form action. Di sini method post, table style saya kasihkan padding 1px 20px. Nah, begitu pula tadi di TR, di dalam TR ada TD sama dengan input sebelumnya, akan tetapi di sini ada perubahan di masalah edit dan juga di masalah PHP-nya. Bagian di sini yang berubah.
Di sini kita update ya, karena sudah diedit, kita update kembali. Karena untuk yang input tadi masih tahap penginputan di sini. Kemudian kita connection the update. Connection update, kemudian lokasi tetap index.php. Selanjutnya, apabila selesai edit, kita melangkah ke proses hapus. Nah, di hapus ini kita gunakan dulu PHP-nya, yaitu include koneksi.php. Jadi kita koneksikan antara hapus.php dengan koneksi.php, yaitu if set $get, nama di sini nick huruf kecil semua. Nah, di sini kita masukkan sebuah hapus MySQL query connection delete from data kakak where nick tanda petik 1 tanda petik 2. Di sini ada $get nick. Kemudian di header kita hubungkan juga ke lokasinya itu di indeks PHP. Mungkin langkah selanjutnya di proses percetakan. Dicetak ini yaitu sama sebelumnya di indeks, akan tetapi ada yang kita ubah, yaitu di tampilan di judul di detailnya yaitu cetak data kekah. Kemudian di sini di PHP-nya yaitu di dalam TR yaitu TD call span hanya 8. Call span-nya hanya 8 karena sebelumnya 9. Jadi untuk dicetak cuma 8, yaitu karena link centernya kita pakai cuma sebagai data kosong saja. Data kosong karena sebelumnya yaitu ada edit dan hapusnya. Jadi di sini kita sisipkan yaitu call span saja 8, ini 7. Ini 7 tambah 1 8. Kemudian di dalam script kita masukkan sebuah window.print. Kita dalam proses percetakan yaitu dalam print. Nah, untuk lebih efisiennya kita masuk saja ke database kita. Kita tambahkan nah, untuk di pencarian ini kita cari dulu localhost data, enter terus nama folder ya. Nah, di sini tadi di judulnya yaitu ada judul kartu keluarga dan ada nomornya. Kemudian di tampilan ini saya tambahkan tanda tambah dan ada cetak. Di aksinya ada proses pengeditan dan ada proses penghapusan. Fungsi tanda tambah tersebut yaitu kita klik apabila data tersebut tidak cukup atau ada yang tidak masuk dalam nicknya, yaitu kita tambahkan saja. Kemudian di nicknya yaitu kita masukkan di sini 9. Kemudian di nama lengkap di sini yaitu ada Wahyu. Kemudian di jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahirnya ini Machanre. Kemudian di agama kita diberikan opsi yaitu Islam atau Kristen.
kita pilih Islam. Begitu pula di jenis kelamin tadi, kita disuruh untuk memilih opsi pendidikan, mahasiswa, pekerjaan sebagai mahasiswa juga, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah masuk nama Wahyu ya, laki-laki, Machanre, mahasiswa. Yaitu selanjutnya proses di aksinya kita coba untuk edit. Nah, di sini huruf kecil ya, jadi kita edit. Kita klik edit. Nah, kita ubah menjadi huruf besar, yaitu Machanre. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah tampilannya sudah bagus, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya proses hapusnya. Kita hapus, yaitu untuk yang Wahyu. Kita coba hapus juga. Hapus. Nah, Wahyu sudah terhapus di dalam tabel atau di dalam tampilan sebuah kartu keluarga di database. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu proses percetakan. Kita klik cetak. Nah, kita tunggu. Nah, di dalam tampilan percetakan ini, memerlukan yaitu data yang secara garis besarnya itu berhasil atau proses database dan penginputannya berhasil. Jadi kita bisa langsung mencetak data tersebut atau file tersebut atau berkas kita, yaitu ada proses percetakan, yaitu kita langsung print. Kita juga ada di sini halnya, semua ada, semua halaman, kan cuma kita hanya mempunyai satu halaman saja ya. Kita layout, yaitu potret dan landscape. Kopinya berapa rangkap, 1 atau 2, kemudian print. Selanjutnya untuk data loginnya, kita kembali ke localhost, kemudian kita kembali di browser, kita tunggu. Kita masuk di database. Nah, selanjutnya di sini saya sudah buat, yaitu nama tabel kedua yaitu data login. Kita klik, kemudian kita buat tampilannya lebih jelas. Nah, di sini saya kasihkan 5 nama, yaitu ada kode user, ada username, ada password, ada nama lengkap, ada level, dan tipe yang saya gunakan di nama yaitu ada tipe integer yaitu bernilai 20, ada username bernilai varchar yaitu nilainya 50, ada password bertipe varchar juga nilainya 50, ada juga nama lengkap tipenya varchar, saya kasihkan nilai 50 juga. Di yang terakhir di nama yaitu ada nama level, di tipenya saya kasihkan enum karena ada 2 pilihan antara enum yang pertama admin dan yang kedua operator. Nah, jangan lupa di kode user ini kita berikan sebuah primary atau kunci, yaitu atau proses ID-nya. Kemudian kita masuk kembali ke codingan Sublime text-nya, yaitu di sini saya sudah
membuat codingan login PHP. Kita lihat bersama-sama. Di sini saya ketik yaitu di proses PHP-nya dulu, yaitu PHP session start include koneksi. Kita koneksikan di PHP, koneksi PHP pada file sebelumnya. Baru kita masuk di HTML-nya, yaitu di titelnya itu ada halaman login kekah, ada link rel stylus type text atau CSS, href login CSS. Kemudian di ID-nya yaitu ada utama, di ID kedua yaitu ada header, ada halaman login, ada ID inputan, ada form actionnya yaitu method post. Di dalam div ada input yaitu di pertama atau inputan pertama yaitu ada nama username, dan yang kedua yaitu ada password, dan yang terakhir proses penginputannya itu submit yaitu name login, value to login, dan kelas LG. Di PHP tersebut saya sudah siapkan ada if setnya yaitu post login, username, password, dan query-nya yaitu MySQL query koneksi select from data login. Data login sesuai dengan nama data kita di database ya. Kemudian nama username atau user, kemudian password kita kasihkan di database tadi. Di password kita pilih di M25, kemudian pass. Di checknya yaitu MySQL adalah ada num rows yaitu query cek yang pertama yaitu untuk pribadi atau penting untuk cek pertamanya. Yang kedua yaitu session user web atau user. Di headernya itu ada lokasinya itu di index.php, di indeks sebelumnya, di file sebelumnya di sini dan di sini. Kemudian di script tag-nya yaitu ada teks JavaScript alert username password salah. Apabila salah, username-nya salah, akan ada sebuah instruksi yaitu password salah di dalam script yaitu. Di sini saya juga sudah membuat data login CSS-nya. Di body saya kasihkan yaitu font family sans serif, font size 14 px. Di background color saya kasihkan sebuah kode yaitu pagar 222. Di menu utama yaitu ada width 300 px, di margin saya kasihkan 0. Di margin top ada bernilai 12%. Untuk di header saya kasihkan itu padding 15 px. Selanjutnya ada text align center, kemudian ada color dengan kode FFF. Kemudian di font size-nya ada 20 px. Di background color saya kasihkan kode yaitu pagar 3C B371. Di border top right radius yaitu saya kasihkan itu 10 px. Selanjutnya itu border top left di radius 10 px, dan border bottom yaitu 3 px solid saya kasihkan kode juga yaitu pagar 9ACD33. Di proses penginputan saya kasihkan sebuah background color yaitu sebuah kode yaitu DC. Di padding ada 20 px. Di border bottom left radius ada 10 px. Di border bottom right radius saya kasihkan juga 10 px. Nah, untuk di proses inputan ini yaitu ada padding 10 px, border 1 px. Di lognya itu ada width yaitu 240 px, dan di LJ-nya yaitu ada width 260 px, ada border radius 5 px, background color ada kode warna juga yang saya kasihkan di sini yaitu pagar 3C B371. Di color yaitu ada pagar FF. Kemudian di EG hover yaitu background color yaitu ada kode pagar 008080. Di kursor pada sebuah pointer. Nah, kita masuk di database kembali. Kemudian kita tentang di sini.
termasuk di localhost, localhost data login PHP. Nah, di sini username saya pilih tadi yaitu cuman admin, dan passwordnya juga saya pilih tadi yaitu admin juga. Kemudian kita klik login. Nah, di sini kita langsung terhubung ke file asli, file yang sudah kita buat sebelumnya, itu di file kartu keluarga. Begitulah sempat yang saya bagikan atau saya sharing kepada teman-teman mengenai tutorial cara membuat database dan tabel di PHP MyAdmin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Fajar Rahmadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di database ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon kritik dan sarannya di kolom komentar nantinya.